Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kali ini akan membahas mengenai materi sistem hukum Indonesia, yakni adopsi anak. Anggota kelompok 7: 1. Tommy Gunawan. 2. Edo Nofrianto. 3. Afif Aidnumillah. 4. Rona Hanifah. Secara etimologi, adopsi berasal dari bahasa Belanda, adopsi, atau adoption, bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak. Secara terminologi, adopsi diartikan di dalam buku Hukum Perkawinan Adat oleh Hilman Hadikusuma SH menyebutkan anak angkat adalah orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Adopsi berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Syaratan adopsi. Yang pertama, syarat anak yang akan diangkat atau diadopsi meliputi belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam penjelasan pasal 12 ayat 2 huruf B PP 54/2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sepanjang ada alasan mendesak seperti anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun syarat calon orang tua yang akan melakukan adopsi adalah sebagai berikut, yakninya sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Dan terakhir memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial. Di samping itu, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Tata cara adopsi yang pertama yaitu pihak yang dapat mengajukan adopsi, yaitu pasangan suami istri, sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Yang kedua yaitu orang tua tunggal. Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak adopsi antara lain yaitu Statblad 1917 nomor 129, lalu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Tata cara mengadopsi yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada pengadilan negeri di tempat anak yang diangkat itu berada. Lalu yang ketiga yaitu isi permohonan. Adapun isi permohonan yang dapat diajukan adalah motivasi mengangkat anak yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut, penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. Lalu yang keempat yaitu yang dilarang dalam permohonan. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak, pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon,
Putusan yang dimintakan kepada pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari permohon. Yang kelima yaitu pencatatan di kantor catatan sipil. Setelah permohonan Anda disetujui pengadilan, Anda akan menerima salinan keputusan pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor catatan sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan dalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya. Baik, selanjutnya mengenai akibat hukum dari adopsi dan apa sanksi jika mengangkat anak secara ilegal. Akibat dari hukum pengangkatan anak tidak terlepas dari dua hal, yaitu mengenai perwalian dan waris. Di dalam hal perwalian, ketika putusan telah diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat itu menjadi wali dari anak angkat tersebut, dan sejak itu pula lah segala hak dan kewajiban orang tua kandung dari si anak beralih ke orang tua angkat. Nah, berbeda lagi dengan ketika anak yang diangkatnya itu adalah perempuan beragama Islam, maka ketika dia menikah, yang menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya, tidak bisa digantikan oleh orang tua angkat. Nah, selanjutnya waris. Nah, di Indonesia, baik itu hukum pemerintah, hukum adat, hukum agama, telah menentukan bagaimana segala ketentuan mengenai waris ini. Nah, di dalam Statblad 1917 nomor 129 telah dijelaskan akibat hukum dari pengangkatan anak adalah secara hukum memperoleh nama dari bapa angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Nah, artinya akibat pengangkatan tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Lalu bagaimana jika pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan? Apakah itu masuk ke ranah hukum perdata atau hukum pidana? Nah, balik lagi ke pasal 79 Undang-Undang mengenai perlindungan anak. Nah, sanksi jika pengangkatan tidak dilakukan sesuai dengan aturan atau ilegal, maka sanksi yang diberikan adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Nah, contoh kasusnya seperti yang telah terjadi di Medan, bagaimana seseorang telah mengangkat anaknya secara ilegal dan dipidana penjara 6 bulan karena melakukan pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dia telah mengangkat anak tersebut dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah serta agama terdakwa dan anak angkatnya itu tidak sama. Nah, putusan itu dikuatkan di tingkat banding. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.